Ya, pemirsa, polemik dari tuduhan dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini nampaknya masih terus bergulir dan memasuki babak baru lagi. Karena Roy Suryo dan teman-teman ini menolak panggilan dari Polda Metro Jaya namun justru bersiap diri untuk mengikuti gelar perkara khusus yang akhirnya dikabulkan oleh Barreskrim Polri yang sebelumnya sudah mengumumkan bahwa ijazah milik Jokowi ini identik. Mengapa kemudian gelar perkara khusus ini akhirnya digelar? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Herman Kadir dari TPUA tentunya. Selamat malam Bang Herman, apa kabar? Malam, sehat ya Bang? Selamat malam pemirsa TPUA. Terima kasih sudah hadir kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan tentunya ada Mas Rifai Kusuma Negara dari pihak Joko Widodo. Mas Rifai, apa kabar? Kabar baik Mbak. Kabar baik, kembali lagi kita berjumpa. Baik, dan juga bersambung melalui sambungan Zoom pemirsa ada Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, Kabarreskrim Polri tahun 2008 hingga 2009. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak. Oke, terima kasih Pak Susno juga sudah bergabung. Mas Rifai, ini gimana nih? Barreskrim Polri kemarin sudah menyatakan identik tapi justru sekarang mengabulkan permintaan dari Roy Suryo dan teman-teman. Ya, memang kalau dari kami sejak awal kan kami melihat tidak perlu ada gelar perkara khusus ya. Karena apapun temuan yang disampaikan ini belum bisa mematahkan direct evidence yang dimiliki. Dalam pandangan kami sudah ada dua direct evidence yang belum bisa dipatahkan, yaitu pertama pernyataan dari Kepala Satuan Pendidikan dalam hal ini UGM yang memang menurut Undang-Undang Sisdiknas memiliki kewenangan untuk menyatakan keaslian sebuah ijazah. Kedua, pernyataan kelulusan dari seseorang dari kampus yang dikelolanya. Kedua, ada hasil puslapor yang sudah menyatakan identik, dan puslapor ini kan juga lembaga resmi ya, yang profesional, kredibel, bahkan laboratorisnya juga memiliki akreditasi dari KAN dan segala macamnya ya. Kami tidak melihat ada yang goyah dari dua evidence ini. Tapi mungkin karena aspirasi akhirnya dipanggil, dibuka gelar khusus. Kami menghargai itu sebagai sebuah bentuk kebijakan. Tapi yang kami sayangkan kok ditunda, dan ditundanya juga dengan alasan yang menurut kami bertentangan dengan hukum acara maupun per Kapolri itu sendiri. Oke. Ya. Kenapa? Karena berdasarkan berita penundaannya ini karena ada permintaan dari TPUA untuk menghadirkan pihak-pihak lain termasuk Roy Suryo dan Rismon sebagai ahli. Dalam pandangan kami, pertama, menurut hukum acara itu tidak pernah dikenal ada ahli yang diajukan dari pihak pelapor. Karena di dalam hukum acara pidana itu hanya dua, penyidik yang mengupayakan atau tersangka dan penasihat hukumnya. Nggak ada tuh pelapor ujuk-ujuk bawa ahli ya. Jadi buat kami ini forumnya nggak jelas kok membawa ahli itu satu. Kedua, dalam pandangan kami dua orang ini juga tidak memiliki kompetensi dan kapasitas untuk melakukan analog forensik. Ya. Karena kita sepakati dan kita ketahui bersama ijazah ini dalam bentuk kertas, sesuatu yang analog yang diuji secara analog bukan dengan digital. Nah, sementara mereka kan mengklaim sebagai ahli di bidang itu. Jadi kalaupun ahli di bidang itu tidak compact dengan objek yang mau diteliti. Kedua, dari segi kompetensi kami juga masih melihat jejak pendidikan maupun pekerjaan yang dilakukan oleh kedua orang ini juga tidak berkaitan dengan forensik analog. Yang ketiga, kami berpandangan memang kedua orang ini juga selama ini sudah tendensius dan punya kepentingan. Kenapa? Karena di dalam beberapa kesempatan bisa bicara bahwa ingin mengasingkan Pak Jokowi. Ada lagi mempersoalkan, ujuk-ujuk mempersoalkan link sosmed anaknya Pak Jokowi yang berkaitan dengan judul. Jadi sudah di luar konteks, karena di dalam hukum acara lagi-lagi Mbak, ini nothing personal ya. Dalam hukum acara ahli itu harus independen, objektif, dan betul-betul menguasai bidang yang akan diuji. Sementara kalau kami melihat ini sudah agak jauh ya. Contoh nih, Polda sudah memeriksa 7 ahli Mbak ya. Coba kita lihat, dari semua 7 ahli tidak pernah ada satu orang pun yang bicara di media atau memberikan kesimpulan-kesimpulan. Mereka duduk diam, nanti menerangkan di pengadilan. Itu yang benar. Baik Mas Rifai, itu ditahan dulu sampai 3 poin dulu termasuk contoh yang lainnya juga. Bang Herman, kalau menyikapi, merespon apa yang tadi poin-poin disampaikan oleh Mas Rifai seperti apa? Gelar perkara khusus ini tidak lebih dari forum yang sepertinya nggak jelas gitu. Yang dihadirkan ahlinya juga apakah betul-betul ahli dari pihak TPUA? Jadi gini, memang tempo hari kan ada permintaan dari TPUA untuk mengirim surat, karena dari hasil lab krim yang pertama itu tim TPUA merasa tidak transparan. Nah ini akibat dari permohonan ini dikabulkan oleh Kabarreskrim untuk melakukan gelar ulang, dan ada surat SP2HP-nya itu, dan sudah ada perintah dari Kapolri-nya juga langsung. Artinya saya salutlah sama Kapolri, artinya mau menggelar ulang perkara ini. Artinya apalagi dia
ini akan melibatkan ada Komnas HAM, ada ahli yang 3 orang ini yang mengkritiki ijazah ini. Nah, artinya ini akan dibuka secara terbuka. Nah, yang kedua, tempo hari kan dikritisi itu nggak pernah datang diperiksa. Bukan nggak pernah datang, karena Polda dengan Mabes itu berbarengan, bertabrakan itu. Jadi alasannya karena timing saja? Timing aja, itu hari Kamis sama-sama Kamis. Jadi kita dipanggil itu bertabrakan. Untungnya jadi bukan menolak ya? Bukan menolak, nggak pernah kita mau menolak tetap ini. Apalagi ini kan masih proses penyelidikan. Dan proses penyelidikan itu tidak ada kewajiban kita harus hadir atau tidak. Tapi kami secara etika mengirim surat. Saya langsung ngirim, kebetulan saya sendiri mengantar surat ke Polda Metro Jaya. Sudah ke Kamneknya itu, di Kamnek. Nah, saya udah kirim surat minta ini gitu loh. Artinya kalau polemik isu tidak hadir itu ya keliru juga. Baik, nanti kita akan luruskan atau kemudian mencari tahu lah ya sebetulnya proses di balik ini itu seperti apa dari sisi Roy Suryo dan juga teman-teman dan juga dari pihak Joko Widodo tentunya, dan penjelasan dari Pak Susno Duaji. Usai jeda ya Pak Susno, kami kembali hadir untuk Anda pemirsa.